Setelah lulus Sashi ingin masuk ke Universitas di Yahe, agar bisa lebih dekat dengan Jeasu, namun semangat itu padam, ketika tidak sengaja Sashi mendengar kabar, bahwa Jeasu sudah mempunyai pacar. Membuat hatinya sangat hancur. Sashi ingin bertanya langsung, tapi ia tidak punya keberanian. Sashi berpikir bahwa Jeasu telah mengingkari janjinya dulu untuk memperkenalkan pacarnya terlebih dahulu kepadanya. Sashi memutuskan untuk bertanya langsung kepada Jeasu, dan Sang Hyang sangat marah ketika mengetahui bahwa adiknya telah pergi ke Yahe seorang diri. Sehingga dia segera meminta Jeasu untuk menjemputnya. Sang Hyang berkata bahwa Sashi pergi ke Yahe untuk mencari pasangan kencan online-nya. Sang Hyang dan orang tuanya khawatir, tapi mereka tidak menyadari alasan sebenarnya. Jeasu muncul bersama seorang wanita. Melihat pemandangan itu, Sashi punya banyak pertanyaan dalam hatinya. Apakah wanita itu adalah pacar Jeasu? Sampai akhirnya dia menangis sambil berkata bahwa pasangan kencan online-nya tidak menyukainya, dan menganggapnya terlalu muda. Itu hanyalah alasan Sashi untuk menutupi kesedihannya. Jeasu menghiburnya. Ia berkata bahwa Sashi akan menemukan seseorang yang lebih baik setelah dewasa nanti. Sashi semakin sedih. Ia berpikir bahwa setelah dia dewasa nanti, Jeasu juga akan menemukan wanita yang lebih baik darinya. Sashi pergi ke toilet sambil menangis, dan melihat bagaimana wanita yang ada di samping Jeasu terlihat begitu akrab dengannya, sehingga membuatnya semakin sedih. Setelah menangis, Sashi kembali menemui Jeasu, sementara wanita sebelumnya sudah pergi karena urusan pekerjaan. Setelah membeli tiket pesawat untuk Sashi, Jeasu mengajaknya makan sebelum waktu penerbangan. 开启一个情商秀，没多少钱，吃个饭去。Sashi menyerahkan hadiah dasi kepada Jeasu yang sebelumnya gagal dia berikan waktu wisuda dulu. Kemudian secara diam-diam Sashi memasukkan uang ke dalam dompet Jeasu untuk mengganti tiket pesawat. Sebelum pergi, Sashi juga menyerahkan boneka beruang yang pernah ditangkap Jeasu di mesin capit dulu. Sashi mengatakan semoga boneka itu bisa membuatnya tetap bahagia. Jeasu menerimanya sambil tersenyum, dan mereka akhirnya berpisah. Sang Hyang menjemput Sashi di bandara, tapi dia tidak memarahinya, karena ia berpikir bahwa itu bukan waktu yang tepat. Sashi terus menangis sepanjang perjalanan pulang. Beruntung orang tuanya berusaha memahami perasaannya, dan tidak langsung marah agar membuatnya tidak takut. Setelah apa yang terjadi, Sashi memutuskan untuk segera melupakan Jeasu dan menyimpan semua hal yang berkaitan dengan Jeasu ke dalam kotak, dan mengucapkan selamat tinggal. Hari-hari pun berlalu.
Sasi diterima di Fakultas Media Digital sesuai keinginannya. Sasi menjalani kehidupan bahagia, setelah mulai melupakan kenangan masa lalunya bersama Jeasu dulu. Sasi juga mendapatkan pelatihan dan kelas militer. Dan bertemu dengan sekelompok teman sekamar yang menyenangkan. Ketika salah satu teman Sasi berulang tahun, semua orang merayakannya di tempat karaoke yang ramai. Sementara itu di tempat yang sama, Jeasu menghadiri undangan teman sekantornya. Jeasu dan Sasi sempat berjalan di lorong yang sama, tapi keduanya tidak saling menyadari. Sasi yang tidak terbiasa dengan keramaian, mencari udara segar, dan dia bertemu dengan Jeasu, yang kebetulan sedang duduk di tangga. Itu adalah pertemuan mereka untuk pertama kalinya, setelah kejadian di bandara dulu. Jeasu sedikit tidak senang, karena ternyata selama ini Sasi mengabaikan pesannya, dan tidak peduli bagaimana Jeasu memikirkannya. Jeasu tidak tahu kesalahan apa yang telah dia lakukan kepada Sasi, sehingga ia mengabaikan pesannya. Sasi beralasan bahwa dia terlalu sibuk untuk belajar, agar bisa diterima di universitas. Jeasu menerima alasan itu, kemudian ia mengantar Sasi pulang. Meski harus menempuh jarak yang cukup jauh, dengan tempat tinggalnya. Di malam itu Jeasu bercerita, bahwa dia sendirian. Di saat mendengar kabar dari Sang Hyang bahwa Sasi akan berkuliah di kota Yihe membuatnya senang. Pengakuan itu membuat Sasi bingung, dan dia semakin penasaran. Bukankah kampung halamannya keluarga Jeasu juga ada di sini, dan dia sudah punya pacar? Bagaimana mungkin dia bisa kesepian, setelah lulus kuliah? 你考了一大，知道吗？你们这个年纪有自己想，小姑娘还是要说。我以后不会再说。 Jeasu bekerja di perusahaan game yang cukup terkenal. Dan dia sangat diandalkan oleh perusahaannya. Wanita yang pernah dibawa Jeasu ke bandara dulu bernama Siyun, ia juga bekerja di tempat yang sama. Dan ternyata dia tidak lebih dari rekan kerja sekaligus atasan Jeasu. 可以给玩家们展现出一个，简而言之就是给大家呈。前这个方案已经被否定了。是，所以我会用玩家的身份跟他。 Di sisi lain Sasi mengajak Jeasu makan malam, untuk berterima kasih. Sasi juga ingin menggunakan kesempatan itu, untuk mengenal Jeasu lebih dekat lagi, karena masih ada banyak hal yang belum dia ketahui tentang dirinya. 欣赏的我呀。说话就得加分寸，不过年纪骗不了人。怕了，是因为当时我知道。 Di kampus Sasi ada mahasiswa fakultas olahraga yang menyukainya, ia bernama Jiang Mi. Dia mengajak Sasi ke bioskop, dan teman-teman sekamarnya juga ingin ikut. Sasi ingin menolak, karena dia sudah punya janji dengan Jeasu pada akhir pekan, tapi dia tidak bisa menjelaskannya, karena teman sekamarnya sangat ingin dia ikut ke bioskop. Sasi tidak punya pilihan selain menyetujuinya. Di samping itu seorang wanita yang sangat peduli kepada Jeasu, mencoba mengirimnya beberapa barang, tetapi Jeasu selalu membuangnya. Sepertinya Jeasu berhutang pada wanita itu, dan setelah melunasinya Jeasu memintanya, untuk tidak menghubunginya lagi. Wanita itu bernama Xioi yang merasa sedih. Tetapi Jeasu terus mengabaikan pesannya.
Di akhir pekan Sasi lebih memilih untuk bertemu dengan Jae-soo, sesuai rencana awalnya. Namun Jae-soo tampaknya harus membatalkan janji itu. Sasi merasa bahwa Jae-soo kurang sehat, sehingga dia buru-buru menanyakan alamat perusahaannya, kemudian ia bergegas menemuinya. Wajah Jae-soo begitu pucat karena perutnya sakit. Mengetahui hal itu, Sasi segera memanggil taksi. Pada saat menunggu taksi, tanpa sengaja Sasi menabrak Jae-soo di tepi jalan, sehingga Jae-soo tidak sengaja mengecup keningnya. Sesampainya di rumah sakit, dokter mengatakan Jae-soo menderita radang usus buntu, dan memutuskan untuk melanjutkan operasi. Sementara itu Sasi menunggu di luar, orang tuanya menelpon. Setelah menceritakan situasinya, ia mengetahui beberapa kisah masa lalu Jae-soo. Jae-soo pernah meminjam uang kepada keluarga seseorang untuk biaya perawatan ibunya yang sedang sakit. Jae-soo terus bekerja keras sampai dia bisa melunasi hutangnya dalam waktu setengah tahun. Namun ibunya tetap meninggal. Sasi hampir menangis setelah mendengar cerita itu, dan dia akhirnya mengerti. Penyebab Jae-soo bekerja terlalu sibuk. Setelah operasi, Jae-soo mendesak Sasi untuk segera pulang, dan tidak mengkhawatirkannya. Melihat keadaan Jae-soo, Sasi tidak sanggup meninggalkannya. Dan ia memutuskan untuk menemaninya. Sasi percaya bahwa Jae-soo akan melakukan hal yang sama, jika ia yang sakit. Karena Jae-soo tidak bisa bangun dari tempat tidurnya, Sasi menawarkan diri untuk menjaga. Sasi membersihkan wajah Jae-soo sebelum tidur, dan ia melakukannya dengan penuh perhatian. Keesokan harinya, Jae-soo meminta tolong pada Sasi untuk mengambilkan laptop di rumahnya, tetapi Sasi menolak. Ia mengatakan bahwa Jae-soo harus beristirahat. Mendengar Sasi memberinya nasihat, Jae-soo baru menyadari bahwa ternyata Sasi sudah mulai dewasa. Setelah pulang kuliah, Sasi pergi ke rumah Jae-soo untuk mengambil beberapa pakaian. Saat itu dia tidak menyangka Jae-soo masih menyimpan foto bersamanya saat wisuda dulu. Setelah mengambil beberapa kebutuhan Jae-soo, Sasi bergegas keluar. Pada saat itu ia berpapasan dengan Sioyi yang datang ingin mengunjungi Jae-soo. Sepertinya Sioyi tidak tahu bahwa Jae-soo sedang dirawat di rumah sakit. Sasi kembali ke rumah sakit membawa laptop dan keperluan Jae-soo, tapi dia memperingatinya untuk tidak bekerja terlalu keras. Pria tua yang mengisi tempat tidur di samping Jae-soo mengira bahwa Sasi adalah istri Jae-soo. Jae-soo menjelaskan bahwa Sasi adalah adik perempuannya, namun pria tua itu ternyata tidak bisa mendengar dengan baik. Sehingga ia bersikeras bahwa mereka adalah pasangan yang serasi.
Jeasu mengiyakan perkataan sang kakek, dan menanggapi semua itu dengan candaan. Tampaknya Sashi tidak senang dengan candaan itu. Ia selalu menyembunyikan perasaannya dengan hati-hati, tetapi Jeasu dengan mudahnya membuat candaan tentang itu. Sashi berpikir bahwa, mungkin Jeasu tidak akan punya hubungan spesial dengannya. Selain hubungan kakak dan adik, sehingga ia bisa membuat candaan seperti itu. Setelah Jeasu pulang dari rumah sakit, Sashi sangat perhatian pada Jeasu, sampai membuat banyak catatan agar Jeasu menjaga pola makannya. Setelah pergi, Sashi menghibur dirinya sendiri, dan menerima keadaan, bahwa dia hanya adik perempuan Jeasu. Di samping itu Jeasu menyadari perubahan sikap Sashi, dan khawatir dia akan marah. Jeasu menceritakannya kepada temannya Yunsu, dan ia menyarankan agar Jeasu mengajak Sashi makan, dan membicarakan masalahnya. Sashi tidak bisa menolak ajakan Jeasu. Ketika ia mengundangnya makan pada malam di tahun baru, Jeasu meminta maaf kepada Sashi atas candaan yang telah dia buat di rumah sakit. Namun Sashi mengatakan bahwa itu bukan masalah besar. Keduanya mengobrol dengan gembira, tetapi tiba-tiba Shioi, wanita yang menyukai Jeasu, datang. Ia melihat mereka, dan langsung marah menyiram Jeasu. Sashi yang tidak terima, membalas perbuatan Shioi. Sehingga Shioi semakin murka. Shioi menuntut Jeasu, bahwa dia berutang seumur hidup kepadanya. Setelah Jeasu marah, akhirnya Shioi diseret oleh temannya, dan pekerja kafe. Sashi membantu Jeasu menyeka air di wajahnya. Sashi bertanya siapa orang itu. Jeasu menjelaskan bahwa ayahnya berhutang pada wanita itu. Sashi kembali ingat bahwa dia pernah berpapasan dengannya, dan ia khawatir wanita itu akan terus mengganggu Jeasu. Melihat perhatian Sashi begitu peduli kepadanya, Jeasu terharu, sehingga ia sangat berterima kasih. Salju turun pada malam itu, sehingga Sashi diam-diam membuat permohonan, meminta kepada semesta, agar Jeasu dijauhkan dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Ia juga berharap agar bisa terus ada di sisi Jeasu. Sementara itu Jeasu juga membuat permohonan, ia berharap agar Sashi selalu sehat dan bahagia. Sashi meminta maaf kepada Jeasu atas perbuatannya di kafe tadi. Dia masih tidak terima semua itu, karena Shioi menuntut pertanggungjawaban atas kejadian di masa lalu. Cerita flashback ke masa lalu. Saat itu Jeasu masih duduk di bangku SMA, dan sebagai teman sekelas Shioi tertarik kepada Jeasu, hingga suatu ketika ayah Shioi meninggal karena sebuah kecelakaan yang disebabkan oleh ayah Jeasu. Keluarga Jeasu mencoba untuk menebus kesalahan itu dengan membayar uang kompensasi yang telah ditentukan oleh pengadilan. Ibu Jeasu juga berjanji bahwa keluarganya akan merawat Shioi. Namun ketika Jeasu mencoba untuk bersikap baik kepadanya, dia selalu diabaikan. Keadaan semakin buruk ketika ibu Jeasu meninggal, dan dia hampir tidak punya waktu untuk memperhatikan Shioi. Karena sibuk bekerja, Shioi sangat menyukai Jeasu. Ia menuntut untuk mencintainya,
sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kejadian di masa lalu, dan sebab itulah Jeasu tidak menyukainya. Setelah apa yang terjadi, Jeasu merasa lebih baik setelah melihat foto Sashi. Jeasu menyaksikan kembang api di atap, dan ia bertukar pesan dengan Sashi, yang juga sedang menikmati meriahnya malam tahun baru. Suatu saat, Xiaoyi membuat keributan di lantai bawah perusahaan tempat Jeasu bekerja. Di saat yang sama Sashi datang ke kantor Jeasu untuk bertemu dengannya. Jeasu yang sangat mengkhawatirkan Sashi, memintanya untuk memberitahu dulu, sebelum menemuinya di kantor, atau di rumahnya. Karena ia takut Sashi akan berpapasan dengan Xiaoyi, yang mungkin akan menyakitinya. Namun Sashi mengira bahwa Jeasu tidak suka jika dia langsung datang menemuinya. Waktu pun terus berlalu. Proses perancangan game di perusahaan Jeasu berjalan dengan baik, dan selama masa ini ia sangat sibuk. Menjelang akhir semester, Sashi terus memikirkan pendekatan Jeasu sebelumnya, dan berharap dia akan segera mendapatkan penjelasan. Setelah ujian, Sashi mengajak teman-temannya untuk bersantai, dan semua orang setuju. Zheng Mi menyanyikan lagu cinta di atas panggung. Untuk Sashi, tepat saat Jeasu meneleponnya, Sashi yang sedikit mabuk mengatakan bahwa dia sedang ada di bar bersama teman-temannya. Mengetahui hal itu, Jeasu bergegas untuk menjemputnya. Melihat Sashi keluar, Yang Ming segera mengikutinya. Jeasu datang ketika Yang Ming berusaha membantu Sashi yang terlalu banyak meminum minuman beralkohol. Jeasu segera mengambil alih. Tetapi Sashi mulai merasa mual, sehingga Jeasu menggendongnya. Di malam itu Sashi mengungkapkan sebuah rahasia, bahwa dia menyukai seseorang. Sashi tidak mengatakan siapa orangnya. Ia hanya menjelaskan bahwa orang itu bersikap baik pada semua wanita, sehingga membuatnya sedih. Jeasu tidak tahu siapa orang yang dibicarakan Sashi, tetapi dia merasa tidak nyaman dengan pengungkapan itu. Jeasu mengantar Sashi pulang ke asrama. Keesokan harinya Sashi terbangun dengan kesal, ia memikirkan apa yang terjadi kemarin malam. Terutama ketika dia tidak sengaja muntah di badan Jeasu. Teman-teman sekamar Sashi sangat heboh, mereka sering mendengar cerita tentang Jeasu, tapi tidak pernah menyangka bahwa dia setampan itu. Sashi memutuskan untuk pulang ke Nalu, kampung halamannya, selama liburan akhir semester. Dia sudah membeli tiket, dan Jeasu yang mengetahui itu datang ke asramanya, untuk mengantarnya ke bandara. Saat dia memasukkan barang bawaannya ke dalam mobil, Jiang Min, pria yang menyukainya, tiba-tiba datang,
untuk berbicara dengan Sashi, sambil mengungkapkan perasaannya. Sashi bingung. Tapi kemudian dia teringat dengan nasihat Jeasu, tentang cara menolak perasaan yang baik dan benar. Jiang Ming menerima penolakan Sashi itu dengan lapang dada.